Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Kamis tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, tanggal 11 Desember 2024. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Pada kajian kita terdahulu di rumah Allah ini, di masjid ini, kita berbicara tentang hak Allah yang wajib kita tunaikan dan hak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat diskusi Rasul dengan sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal, Nabi memboncengnya di atas kendaraannya, di atas tunggangannya, dan tunggangannya itu himar yuqalu lahu Ufairin. Himar Nabi itu namanya Ufair. Nabi berboncengan berdua bersama Mu'az. Nabi bertanya kepada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, apa hal tadri ma haqqullah alal ibad ala ibadihi? Apakah engkau mengerti apa hak Allah terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibad Allah, dan apa hak hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadis itu Mu'az bin Jabal dalam percakapan itu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu apa hak keduanya itu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'ah. Adapun hak Allah Ta'ala kepada setiap hambanya yang Allah tuntut kepada kita agar kita beribadah dengan benar kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Ibadahnya baik dan jangan syirik. Dan ini syarat diterimanya ibadah. Ibadahnya baik, tapi syirik kada diterima. Karena syirik itu penangkal keikhlasan. Ikhlas tapi ibadahnya kada baik,
di mana membuktikan ibadahnya kada baik sesuatu yang tidak pernah diibadahkan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka yang paling mengerti ibadah daripada kita. Kada mengikuti itu kita kada diterima ibadahnya. Jadi hak Allah tuh ibadah seperti apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ikhlas yang dikerjakan karena Allah semata. Itu yang Allah tuntut kepada kita. Kemudian setelah kita tunaikan itu, apa hak kita yang Allah Ta'ala berikan? Kemudian wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bi syai'. Allah pasti tidak akan pernah menyiksa kepada hambanya yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Bagaimana dengan syirik yang terlibat pada masa lalu? Jika dia bertaubat sebelum datangnya kematian, maka Allah akan membuka pintu pengampunan. Seperti apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Qala, maka berkata Mu'az bin Jabal, qultu ya Rasulullah, apala ubashirun nas? Apakah ini sudah bisa ulun sampaikan kepada semua manusia? Bisakah ulun sampaikan kepada semua manusia tentang hak Allah, hak hamba? Allah pasti memasukkan ke surga hamba yang mati dengan tidak menyekutukan Allah. Bolehkah ulun sampaikan? Kata Nabi, qala la tubashshirhum. Jangan kau sampaikan sekarang. Karena kalau kau sampaikan sekarang, fayattakilu, maka hamba akan bersandar dengan itu. Cukup kada syirik, sudah pasti kada disiksa dan pasti kada diazab. Tapi akhirnya ini disampaikan juga oleh Anas bin Malik. Ternyata dua hak Allah dan hak hamba ini adalah pasti Allah berikan keindahan surga kepada setiap hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Itu diantara apa yang kita bicarakan pada kajian 2 bulan yang lewat pada tempat masjid ini. Adapun malam ini kembali kita berbicara tentang hak lagi. Tentang hak lagi. Tapi hak siapa yang kita bicarakan hari ini? Hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Pada saat kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat kita menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada hak-hak Nabi yang wajib kita tunaikan. Dan hak itu satu bukti nyata dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hak-hak Nabi yang wajib kita tunaikan, Allah sampaikan di dalam Al-Quran dengan beberapa ayat. Dalam beberapa ayat. Apa di antara hak Nabi yang wajib ditunaikan oleh umatnya? Di antaranya Allah sampaikan, Nabi sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku dicintainya lebih daripada mencintai ayahnya, lebih daripada mencintai anaknya, lebih daripada mencintai semua manusia. Apa artinya? Kecintaan kita kepada Allah tuh, kepada Rasul itu tidak terbatas. Karena kalau kita bandingkan hatta kepada diri kita sendiri, kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban hak Rasul yang pertama kita tunaikan adalah kita mencintai Allah. Cinta dengan definisi cinta yang baik. Cinta dengan cara kecintaan yang benar. Karena banyak sekali orang mengatakan mencintai Nabi, tapi kecintaannya hanya sebatas pada rayuan-rayuan gombal, sanjungan-sanjungan yang berlebihan. Tapi pada saat kecintaan itu diarahkan kepada sunnah dan ibadah, maka tidak melaksanakan. Ayat 157 surah Al-A'raf, Allah berbicara tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Walladzina amanu bihi
wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Adapun orang yang beriman dengannya, beriman kepadanya, Allah sebutkan dengan domir. Nya itu kembali kepada siapa? Tentu bukan kepada Allah, karena Allah yang bicara. Orang yang beriman kepadanya, tidak mungkin nya itu kembali kepada Allah. Tentu kembali kepada orang lain. Siapa yang dimaksud Allah? Orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa halusnya Allah Ta'ala, bahasa hormatnya Allah kepada Nabi. Al-Quran menyebutkan nama Nabi itu banyak sekali. Al-Quran menyebutkan jabatan Nabi sebagai seorang Rasul banyak sekali. Ya ayyuhar Rasul jahidil kuffar wal munafikin. Ya ayuhan Nabi kulli azwajika wa banatik. Jadi Allah menyebut Nabi dengan bahasa-bahasa kehormatan. Pada saat Allah sebut Nabi dengan nama Nabi Muhammadun, ada kalimat setelah itu ar-risalah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Nabi sebut nama Nabi, tapi Nabi menyebut kerasulan dan kenabian Nabi. Kerasulan dan kenabian Nabi. Nabi Muhammad SAW dengan panggilan ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, itu tidak terdapat pada rasul-rasul yang lain kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca Al-Quran itu, pada saat 24 Rasul Allah panggil dengan nama-nama. Dengan nama-nama. Siapa? Semua nama-nama Rasul Allah panggil dengan nama-nama. Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Ya Nuh bit bisalamin minna. Salamun ala Idris. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kemudian wa qala al-Masihu, dan berkata Nabi Isa Ibnu Maryam, ya Bani Israila, a'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi yang ke-24, Allah menyebut dengan nama yang jelas. Allah memanggil dengan nama yang jelas. Apakah Allah tidak hormat kepada mereka? Tidak. Allah tetap hormat. Allah menyayangi. Itu 25 pilihan di antara hamba Allah Ta'ala. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari 25 khatamun nabiyyin, penutup segala nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut kemuliaan nabi yang lain apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berdialog dengan Nabi Musa dengan perkataan-perkataan yang hanya Allah dan Nabi Musa yang mengerti. Dan Allah menyebut Nabi Ibrahim dengan gelar Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Dan nabi-nabi yang lain. Namun beda pada saat Allah menyebut Nabi Muhammad, disertakan an-nubuwah war risalah. Kenabian Nabi dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa ma Muhammadun illa rasul. Seperti kalimat yang kita temukan, Palladzina amanu bih, orang yang beriman dengannya, dengan Nabi Muhammad. Allah tidak sebutkan nama, tapi dengan sebutan isyarat, domir dalam bahasa Arab. Beriman dengannya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaruhu, orang yang memuliakannya. Orang yang memuliakannya. Artinya apa? Memuliakan Nabi, mencintai Nabi itu wajib. Wajib. Menghormati Nabi itu wajib. Tapi penghormatan pada batas-batas yang dibenarkan.
penghormatan pada batas-batas yang tidak melimpati batas sehingga mensejajarkan kedudukan Nabi dengan Allah Ta'ala. Seperti yang pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi, Abdullah ibn As-Sakhir, pada saat menyanjung Nabi dengan sanjungan yang berlebih-lebihan. Dan Nabi berkata kepada Abdullah, "Qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum lanastajriyannakumus syaitan." Abdullah, berkatalah yang pantas-pantas, berkatalah yang wajar-wajar, atau apa yang kau katakan kepadaku hari ini, engkau telah dikendalikan oleh syaitan. Nabi khawatir yang ada di dalam hati para sahabat itu bergeser dari keimanan yang hak. Tetap Allah itu Tuhan kita, dan Nabi Muhammad Abdullah wa Rasuluh, seorang hamba Allah dan utusan Allah Ta'ala, yang artinya kedudukannya berbeda. Bukan seperti banyak hari ini yang keluar pada kajian-kajian yang tersembunyi. Nabi Muhammad itu adalah wujudnya Allah Ta'ala, namanya Allah Ta'ala, jasadnya Nabi Muhammad. Ini kajian ini perlu diwaspadai. Alhamdulillah MUI kita cepat bertindak. Kajian-kajian terjadi di pelosok-pelosok yang mensejajarkan kedudukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Tuhan kita pencipta. Nabi Muhammad orang yang diciptakan oleh Allah, dan termasuk kita orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah makhluk. Nabi adalah makhluk. Allah adalah Rabb, Tuhan kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, mendudukkan keimanan kita seperti itu. Dan itulah kedudukan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua konsekuensi yang wajib kita laksanakan pada saat kita mengikrarkan itu. Pada saat asyhadu an la ilaha illallah yang kita baca, maka di dalam batin kita tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kita bersaksi semuanya adalah kekuasaan Allah. Pada saat kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keimanan kita beda lagi, bahwa Nabi bujur-bujur utusan Allah Ta'ala. Mempercayai, mengimani Nabi adalah wajib atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kecintaan kita aja yang versinya berbeda-beda. Ada yang mencintainya dengan cara umpamanya menyanjung Nabi dengan kumandang syair-syair. Ada yang mencintai Nabi dengan membagikan spanduk konser cinta Rasul. Ada yang mencintai Nabi dengan menulis di kupiah-kupiah jamaah Rasulullah. Ada yang menulis di belakang-belakang jaket pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk-bentuk ekspresi cinta. Kalau kita ingin tahu bagaimana kecintaan yang sebenarnya, Nabi yang mengajarkan kepada kita, Allah yang mengajarkan kepada kita dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 31 surah Ali Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah memberikan jaminan kepada kita. Apa jaminan yang Allah berikan? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan hai Muhammad, Nabi disuruh menyampaikan kepada kita. Apa pesan Allah yang disuruh Nabi menyampaikan? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Allah Ta'ala. Jika mencintai Allah, apa yang kalian lakukan? Fattabi'uni, ikuti aku. Apabila kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Sebenarnya kalimat ini berbeda bapak-bapak dengan persekutuan atau menjadi satu. Allah mengatakan jika kita mencintai Allah, maka kita ikuti Nabi Muhammad. Ayat ini sama sekali bukan mengatakan ya Allah ya Nabi Muhammad. Apabila engkau mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mencintaimu. Cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta kita kepada Allah yang dibalas
oleh Allah Ta'ala. Manakala kita selalu mengikuti jejak perjuangan pelajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dijadikan jaminan kepada kita. Ini yang diwajibkan. Hak Nabi yang wajib kita tunaikan. Fa'azzaru, muliakan Nabi, hormati Nabi. Di mana memuliakan Nabi? Dengan tidak mengabaikan apa yang Nabi perintah, dengan tidak pernah melebihkan apa yang Nabi ajarkan, dengan tidak berniat mengurangi apa yang Nabi sampaikan. Karena kata Imam Malik, kedua-duanya berbahaya. Menambahi apa yang Nabi sampaikan itu tanda kada percaya lawan Nabi. Kenapa kada percayanya? Seolah-olah dakwah Nabi itu kurang. Mengurangi apa yang Nabi sampaikan sama kada percaya lawan Nabi. Karena memadahkan dakwah Nabi itu labihan. Terus apa yang kita lakukan? Hak Nabi yang kita tunaikan. Amalkan apa adanya yang Nabi ajarkan lawan kita. Kenapa sholat maghrib tadi kita 3 rakaat? Karena Nabi sholat maghribnya 3 rakaat. Simpel kan? Apa yang Nabi contohkan itu yang kita lakukan. Kenapa di waktu mengangkat takbir kita sejajar dengan 2 bahu atau sejajar dengan 2 telinga? Karena Nabi mengajarkan dengan 2 cara. Mengangkat takbir sejajarkan 2 bahu, sejajarkan 2 telinga. Apabila di bawah daripada 2 bahu atau di atas daripada 2 telinga, ini takbir yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, saking husuknya mengangkat tangan ketinggian. Ulun mencurigai ini bukan takbir, tapi pada saat orang ditodong saking ketakutanan angkat tangan tinggi-tinggi. Itu nah. Atau takbir apa? Takbir rendah. Allahu Akbar. Kada diangkat. Kada ada ajaran sama sekali takbir Allahu Akbar. Engkennya Pak, mengangkat tangan sedikit aja kada kawan. Allahu Akbar. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Dan ini yang disampaikan, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dengan sedekah. Kalau masalah imam mazhab berbeda, ya kita pun apalagi kita. Imam mazhab itu gudang-gudangnya ilmu. Mereka berbeda dalam toleransi maksudnya. Berbeda dalam menghargai. Karena perbedaannya puru. Atau ibnul puru. Puru itu apa artinya? Cabang yang paling kecil. Perbedaannya bukan akidah. Perbedaannya bukan iman. Tapi dalam memahami cara praktek ibadah. Kecil sekali perbedaannya. Contohnya apa? Sedekah. Kalau Imam Abu Hanifah di bawah sedekapnya. Allahu Akbar. Mun ada pertemuan nang kayak ini di Banjar ditagur orang karena kan ada mazhab Hanafi di sini. Di bawah, di atas pusat. Tapi kalau di Makkah, di Madinah rancak kita melihat. Kalau di Banjar ada nang kayak ini bisa sakit paru saat sholat. Nah, padahal itu Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik naik di atas lambung. Imam Syafi'i antara dada dan lambung. Imam Ahmad naik akan sedikit ke atas. Keempat-empatnya benar bapak-bapak. Nang kada benar tuh kayak ini. Allahu Akbar. Kada ada imamnya nih. Kada ada imamnya. Adalah nang kayak ini mangkat takbir. Ada pak di kampung ulun kayak ini nih mengikuti paranggayang anak manabas ke sebelah sini. Jadi mudah artinya. Ibadah yang kita praktekkan, fa'azzaruhu wa nassaruh, muliakan Nabi, tolong agama Nabi, sabarkan agama Nabi, wattaba'u, ikuti Nabi, wattaba'un nur allazi unzila ma'ah, ikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hak Nabi yang wajib kita praktekkan sebagai orang yang mengakui cinta kepada Nabi. Sebagai orang yang mengakui cinta kepada Nabi. Apa arti pengakuan cinta itu? Kalau tidak dilanjuti dengan praktek kecintaan yang sebenarnya. Kita sanjung Nabi dengan sanjungan-sanjungan yang tinggi. Anta samsun, anta badrun. Bolehkah? Silahkan. Nabi dicontohkan seperti matahari. Nabi dicontohkan seperti bulan purnama. Tapi ingat, kalau subuh bangun,
Jangan anta samsun, anta badrun, subuhnya kesiangan. Artinya sanjungan yang nilainya tidak lebih daripada rayuan-rayuan gombal, bapak-bapak. Dengan Nabi tidak terjadi seperti itu. Kita mencintai Nabi itu lahir batin, karena Allah yang menyuruh kita. Ucapan kita mencintai Nabi, praktek amal kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bergebu-gebu berbicara tentang sunnah, tapi pada saat giliran minum aja tangan kiri yang memegang gelas. Ini kada seirama dengan pembicaraan dan praktek. Karena Nabi kada pernah seumur hidup memegang cangkir itu tangan kiri apabila meminum. Ini yang perlu. Kecil masalahnya, tapi satu pahala jika kita ambil gelas dengan tangan kanan, satu pahala dapatnya. Kemudian kita minum. Sebelum minum kita ucapkan apa? Bismillah. Dasar haus bujuran jadi ya. Kemudian di waktu minum, ulun menata akan sunnah itu. Ingin bernapas kita. Apabila kita ingin bernapas, jauhkan cangkir ini agar hembusan napas tidak masuk ke air yang kita minum. Coba Pak, sunnah Nabi itu dengan kesehatan nyambung. Tuntung bernapas, hendak minum lagi. Dan Nabi memesankan dalam minum dalam satu gelas tuh jangan langsung habis. Amun gelasnya seini buka puasa bisa habis bang, langsung lah sampai tetesan yang terakhir. Maka jangan seperti unta, kata Nabi. Unta itu apabila dikasih minum kada berhenti-hentinya sampai bekas minumannya itu dijilatnya. Jadi kita paling tidak segelas tuh 3 kali atau 2 kali menyelesaikan. Nah, ini sunnah yang paling kecil dalam kehidupan. Atau Nabi mengatakan jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Bapak-bapak, ini pelajaran pasaran sama sekali. Tiap hari tapi kadang kita praktekkan. Karena yang makan dan minum dengan tangan kiri adalah biar nyambat seorang tuh hadis. Nang makan minum dengan tangan kiri adalah setan. Tapi makannya dengan tangan kanan, Pak. Minumnya dengan tangan kiri. Jadi ada malaikat, ada setan yang membimbingnya. Apa kadang-kadang kita takutarakan kalau tangan kanan mengambil cangkir, cangkirnya riget, kadinya riget dibasuh juga kayaknya cangkirnya tuh. Apalagi cangkirnya nang cangkir banyu aqua itu jaga ditimbai jua. Lagi pula apa nang merigati cangkir bekas kita minum gangan waluh umpamanya menguning, ya dijilati dahulu gangan waluhnya hanya kita minum agar murni dalam makan kita beribadah. Maka dalam Islam orang yang hidup bersama sunnah Nabi itu kada ada yang kada jadi pahala sampai BAB sekalipun. Buang kotoran, masuk toilet berpahala. Yang penting jangan salah mandak doanya. Masuk toilet doa masuk masjid, itu salah mandak doanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini toilet hendak dimasuki. Allahumma inni a'udzubika. Itu jadi masuk toilet itu berpahala. Seorang Yahudi datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman, betulkah dalam Islam itu diatur sampai masuk ke dalam toilet? Betul, kata Utsman. Dalam Islam penuh dengan ganjaran pahala sampai BAB masuk toilet berpahala pada saat mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hak Nabi yang wajib kita tunaikan, menjauhi yang Nabi kada ketuju, nang kada disukai Nabi itu jangan didekati. Dalam surah Al-Hasr ayat 7, wa ma'atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan kepadamu ambil, tapi apa yang Rasul tidak berikan kepadamu jangan lakukan. Simple. Ayat ini sekalipun berbicara tentang ghanimah, Pak.
tentang harta rampasan perang. Yang berhak membagi harta rampasan perang tuh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang Nabi berikan, ya sudah terima. Apa yang Nabi larang, jangan dilakukan. Bapak Ibu rahimakumullah. Bukankah Zainab binti Jahas, sepupu sekali Nabi, di waktu dilamar oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, Zainab menolak. Zainab menolak lamaran itu karena mau menerima. Kenapa? Zainabnya bukan hendak lawan Zaid bin Harisah, tapi Zainabnya hendak lawan Nabi Muhammad SAW. Sepupu sekali yang kada bermasalah. Kalau Nabi hendak dikawinkan dengan anak Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, itu sepupu sekali yang bermasalah. Bermasalahnya apa? Kawin sepupu sekali boleh, tapi Nabi kenapa kada boleh mengawini anak perempuan Sayyidina Hamzah untuk menjadi istrinya? Karena waktu itu Abdul Muttalib pakaian Nabi mengambil satu wanita untuk menyusui dua anak, satu cucunya Nabi Muhammad dan kedua anaknya Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Nabi berdua memerina tuh umur sama. Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi, kenyang, disusui pulang Hamzah. Hamzah punya anak gadis yang cantik, maka hendak dinikahkan Nabi. Ujar Nabi, jangan, aku halal dengan anaknya pamanku Hamzah. Tapi Hamzah di samping pamanku, saudaraku. Akhwatukum minar radha'ah, saudaraku sesusu. Kada boleh aku nikah dengan anak kemanakanku sesusu. Anak kemanakan sesusu. Maka status anak susuan ini tinggi bapak-bapak, sama dengan status nasab. Yang kedada apa? Hanya tidak dapat warisan dan tidak boleh menjadi wali, tapi semua sama dengan status nasab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apa yang Nabi kada ketujui, jangan digawi. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Man ato'ani, kata Nabi, faqad ata Allah. Wa man asani, faqad asallah. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Siapa yang taat kepadaku maka sama dengan taat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang maksiat kepadaku sama dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga sering disalahpahami, mendudukkan kedudukan Allah dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW sejajar. Nabi aja berucap taat lawan Nabi sama dengan taat kepada Allah Ta'ala. Bapak ibu rahimakumullah. Maka tauhid itu Nabi ajarkan lebih lama daripada mengajarkan tentang perintah-perintah yang lain. Perintah sholat, perintah zakat itu turun dalam kurun 10 tahun terakhir pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Tapi selama di Makkah 13 tahun Nabi hanya mengajarkan tauhid agar akidah kita tidak meleset. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, membenarkan apa yang datang dari Nabi itu wajib. Apa yang Nabi lakukan cocok atau kada cocok dengan hati kita, yakin itu terjadi. Semua orang banyak yang murtad waktu itu. Pada saat mendengar Nabi Isra Mi'raj dalam waktu malam yang sedikit, banyak sahabat yang keluar daripada Islam karena dianggap itu berita kebohongan. Karena mungkin itu terjadi. Tapi pada saat ini ditanyakan kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, yang namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Ngaran Abu Bakar itu Abdullah, tapi ngarannya di dalam hadis, dalam riwayat semua dipanggil dengan nama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau itu yang bercerita Nabi, lebih daripada itu aku akan percaya. Aku tidak longgar sedikit pun dengan apa yang Nabi ceritakan kepadaku. Itulah kemuliaan para sahabat masa lalu. Dia tidak pernah longgar sedikit pun dengan apa yang datang kepada Nabi.
Dan mereka para sahabat masa lalu itu merasa berbahagia, seyogianya kita pun juga berbahagia. Kita Allah pilih sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam semesta ini, dan Nabi orang yang pertama kali untuk masuk ke dalam surganya Allah, umat yang pertama masuk surga alaihi wasallam. Sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, u'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan Allah 5 kemuliaan. 5 ini Allah berikan kepada nabi sebelumku. Nabi kan nabi yang terakhir. 5 kemuliaan Allah berikan untukku, dan kepada 24 nabi sebelumku tidak dapat yang 5 macam ini. Apa di antara yang 5 macam? Nusirat birra'bi masyirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah untuk melawan musuhku, sehingga musuhku itu merasa gemetar mendengar namaku dari perjalanan 1 bulan. Ukuran masa lalu 1 bulan. 1 bulan masa lalu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan 1 bulan. Kalau dari Makkah ke Madinah hanya perjalanan 1 minggu. Itu musuh sudah takut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak ada kepada Nabi sebelumku. Kemudian waju'ilat lil ardi masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulun min ummati adraktahu shalah falyusalli. Allah menjadikan bumi ini suci bagiku dan umatku. Allah menjadikan bumi ini suci bagiku dan umatku. Maka fa'ayyuma rajulun min ummati, jika umatku, seseorang dari umatku, adraktahu shalah, memperdapati sampainya waktu sholat, falyusalli, sholatlah di atas bumi Allah Ta'ala. Sering kita melihat tayangan nang orang begawi di perumahan, sholatnya di atas galangan. Nang orang mengendalikan kapal laut, sholatnya di atas atap kelotok. Kemudian nang dalam pesawat, sholatnya di dalam pesawat, asal jangan di sayap pesawat aja sholatnya. Di mana aja, di mana aja waktu sholat sampai sholat di bumi Allah Ta'ala. Nabi melarang di bumi ini 2 aja yang kada boleh sujud. Pertama al-hammam, yang kedua al-maqbarah. Jangan sujud dalam WC, jangan sujud di atas kuburan. Selain pada itu boleh di atas bumi mana aja hendak sujud dibenarkan. Ini kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita. 2 orang sahabat berpetualangan, Pak, di tengah perjalanan sampai waktu sholat. Dia tidak menemukan air untuk berwudu. Alternatif kedua, dia harus tayamum. Bertayamum 2 orang sahabat itu. Setelah bertayamum 2 orang sahabat, kemudian keduanya melaksanakan sholat. Yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Selesai sholat, dia meneruskan perjalanan. Ternyata tidak jauh dari tempat dia sholat, dia menemukan satu sungai yang kecil, airnya mengalir jernih. Dan waktu sholat yang dikerjakan belum habis. Maka satu berijtihad, dia batalkan sholat yang di waktu pakai tayamum itu. Dia ambil wudhu dan dia ulang sholatnya. Sahabat yang satu bertahan dengan sholat yang ada. Tayamum itu kan syariat. Kenapa jadi bertayamum? Waktu bertayamum itu kan ada banyak. Waktu bertayamum, kecuali pada saat di waktu bertayamum pian mendengar tungap haruan nang ponjunan nena. Ini rahat bertayamum blok jar haruan betungap. Artinya apa? Ada banyu, bukan haruannya, ada banyu. Maka jangan diteruskan tayamumnya. Ambil air wudhu. Tapi selesai bertayamum, selesai sholat, jalanan diteruskan, ketemu banyu. Sahabat yang lain berijtihad, aku batalkan sholat bertayamum tadi. Kemudian dia ambil wudhu, dia sholat sendiri. Karena sahabat yang lain bertahan dengan keabsahan sholat pakai tayamum.
Berselisih nih, tapi damai. Itu nyamannya masa lalu tuh. Berselisih sahabat tapi damai. Kita nanti akan mendapat jawaban apabila kita berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemui Nabi sampai ke Madinah. Mereka menceritakan kronologis yang terjadi. Siapa di antara kami yang benar wahai Rasul? Yang satu bertahan dengan sholat tayamumnya, kemudian menemukan air. Yang satu berwudu kemudian mengulang sholatnya. Tapi yang namanya Rasul memuaskan keduanya jawabannya. Engkau yang bertahan dan tidak mengulangi sholat sudah sesuai dengan sunnah. Jadi kada perlu lagi nang sholat dalam pesawat tuh dengan pakai tayamum, turun ke Jeddah waktu sholat masih ada, jangan diulangi lagi sholatnya. Adapun kamu yang mengulang sholatnya, kata Nabi, kamu mendapatkan 2 pahala karena sholatnya ditambahi. Padahal sholat yang pertama sudah sah. Artinya apa? Ya, sebenarnya yang poinnya yang diambil, sholat pakai tayamum itu dibenarkan manakala yakin air tidak ada dan tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wa uhillat lil maghanima. Ulun tambahin sedikit pala, ini hadisnya kada tuntung. Ada bapak lah. Wa uhillat lil maghanima, kepadaku dihalalkan harta rampasan perang. Tapi wala tahillu li ahadin min qabli, kada pernah dihalalkan kepada seseorang sebelumku. Harta rampasan perang adalah harta yang paling halal. Maka Nabi membagi harta rampasan perang itu. Selesai perang Badar, dibagi harta rampasan kepada prajurit-prajurit yang ikut berperang. Ada seseorang laki-laki sahabat berkulit hitam yang tidak berhadir pada pembagian harta ghanimah itu. Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib bersama sahabat yang lain untuk menyampaikan bagiannya. Ini bagiannya harta rampasan perang. Sampai ke rumahnya, sahabat menyampaikan, ini kiriman Rasul. Kenapa kamu kada hadir pembagian harta rampasan perang? Dia menerima sahabat yang datang dengan perasaan yang tidak enak. Inya kada hendak meminta. Aku kada hendak meminta harta rampasan perang. Kalau itu kata sahabat, sampaikan kepada Nabi, jangan tidak hadir. Maka dibawanya lagi harta rampasan perang itu ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya berperang bukan hendak harta rampasan ini. Terus kata Nabi, kamu berperang hendak apa? Ulun berharap setiap berperang tuh nanti akan menancap satu tombak di dada dan tembus ke belakang, dan ulun mati dalam peperangan itu. Itu yang ulun cari. Sahabat tuh mencari syahid tuh nang kayak mencari gadis cantik, bapak-bapak. Dia ingin syahid. Ulun berperang dan ulun terbunuh. Kalau apa yang kamu ucapkan, kata Nabi, keluar dari apa yang ada dalam lubuk hatimu, Allah nanti akan kabulkan permintaan. Senangnya dengan pernyataan itu. Setahun berikutnya orang kafir balas dendam. Kekalahan telak pada perang Badar, maka dibalasnya pada perang Uhud. Laki-laki